Oke, sudah. Insya Allah sudah tampil semuanya ya di layarnya masing-masing. Di sini ada buku yang dimana kita akan mempelajari buku ini selama 15 menit ke depan. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Untuk tugasnya yang kemarin sudah saya koreksi ya. Untuk yang ini, apa itu ya? Kemarin kita sampai ke ini. Ya, ada soal dalam bentuk tulisan yang harus dikerjakan. Dan kalau sudah mengerjakan, maka sudah saya koreksi insya Allah. Nanti kalau ada yang bingung, mau kirim lagi, namun Afwan tidak bisa dinilai kembali, tidak bisa dinilai lagi. Tapi kalau memang untuk bertanya, silahkan ya. Karena tugasnya sudah selesai di hari Ahad kemarin. Baik, kita lanjutkan, yaitu kita sampai ke grammar zone. Perhatikan, materi ini biasanya yang eh, bikin menguras pikiran di pembelajaran bahasa Inggris karena memang sulitnya di grammar zone ini. Padahal sebenarnya mudah, asalnya adalah mudah. Baik, kuncinya adalah kalau kita sudah bisa memahami makna dari grammar zone, maka insya Allah semuanya gampang. Grammar zone itu adalah eh, ilmu tentang pola kalimat, pola kata, perubahan kata, dan sebagainya. Ini bisa disebut dengan nahwu shorof ya. Merangkai kalimatnya bagaimana dalam bahasa Inggris. Oke, di sini ada contohnya. Ada contohnya, yaitu grammar zone untuk kali ini adalah simple present tense. Mungkin ada di antara kita yang tidak asing dengan istilah simple present tense. Oke, dijelaskan sebentar saja mengenai simple present tense. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Simple present tense ini adalah tenses. Tenses itu adalah formula kalimat atau susunan kalimat. Ya, tenses. Diartikan dari belakang ya. Simple present tense adalah tenses atau format kalimat yang menyatakan waktu sekarang dan simple, mudah ya. Saya ulangi lagi, simple present tense adalah tenses yang menceritakan tentang sekarang dan simple. Nah, kalau kalian sudah belajar bahasa Arab, mungkin kalian pernah mendengarkan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari dalam bahasa Inggrisnya ini menggunakan simple present tense. Gitu ya. Gampangnya gitu. Berarti ada fi'il madinya, ada yang bentuk lampaunya, ada. Ya, tapi kita belajar sekali lagi yang present, yang waktu sekarang. Berarti kalimat yang ada di sini nanti adalah menunjukkan waktu sekarang atau kebiasaan sampai sekarang tetap terjadi. Misal, number one, menyatakan kebiasaan habitual action. Ani goes to school at 6 o'clock. Di sini artinya adalah Ani pergi ke sekolah. Ani pergi ke sekolah pada pukul 6 tepat. 6 tepat. Nih. Berarti ini maknanya kegiatan ini terjadi berulang-ulang ya. Pokoknya sekitar jam 6 Ani pergi ke sekolah. Ya, juga menyatakan fakta, general facts ya, menyatakan fakta. Jadi yang kita tahu selama ini dan tetap terjadinya demikian. Contohnya, the sun rises in the east. The sun artinya adalah matahari. Rises, rises itu artinya adalah terbit. Ini adalah kata kerja. In the east berarti di arah timur, dari arah timur. Nah, menyatakan fakta, memang faktanya demikian sampai sekarang seperti itu, ya. Jadi menggunakan fi'il mudhari ya, karena menunjukkan waktu biasanya seperti itu, bukan waktu lampau, karena besok akan terjadi lagi. Terus menyatakan kejadian yang terjadi saat ini. Nah, ini lebih spesifik. The bus stop on the traffic light. Bus berarti ya bis. Biasanya ini kalau kata kata bakunya dalam bahasa Indonesia tetap bus ya. Bus berhenti, stop berhenti ya, pada lampu merah. Ini istilahnya kalau dalam bahasa kita lampu merah ya. Padahal sebenarnya ada merah, kuning, hijau. Traffic light itu lampu merah kalau yang kita kenal. Atau rambu-rambu lalu lintas. Kadang-kadang istilah rambu-rambu lalu lintas malah kita kurang paham. Ya, lampu merah saja. Ya, kayak inilah bentuk susunan simple present tense. Yang nantinya kita akan coba membuat kalimat-kalimat semacam ini. Nah, gimana kalau nggak bisa? Makanya belajar. Nah, kunci dari kalimat ini adalah pada kata kerjanya. Pada kata
kerjanya. Sorry. Pada kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Ini satu. Goes. Terus mana lagi? Ini rises. Mana lagi? Stop. 3 kalimat ini. Perhatikan. Kata kerjanya yang pertama, goes. Apakah ini benar kata aslinya goes atau sebenarnya ada yang ditambahi? Nah, ini dia. Nah, nanti akan kita pelajari di bawahnya. Intinya pada kata kerjanya ya. Nanti kata kerjanya di sini ada goes. Nanti ada yang tidak pakai goes. Misalkan, sorry, maksudnya begini. Go. Ada yang pakai goes. Nah, mungkin kita masih ada yang bingung. Kapan kita menggunakan go, kapan kita menggunakan goes. Boleh nggak kalau di kalimat Ani ini, Ani go tanpa S ya. Ani go to school at 6 o'clock, maka jawabannya tidak boleh. Contohnya yang the sun rises. Misalkan the sun rises. Nah, rises itu kan sudah ditambahi. Asalnya adalah rise. Berubah menjadi rises. Boleh nggak pakai rise? Jawabannya, misalkan pakai rise yang ini, yang sebelah kiri, maka jawabannya tidak boleh karena ada aturannya. Nanti akan kita pelajari. Lalu yang kalimat yang ketiga, the bus stop. Nah, stop ini adalah kata kerjanya. Bisa bentuknya stops. Ya. Boleh nggak misalkan kita ganti pakai stops? Nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Padahal atasnya kan semuanya pakai yang sebelah kanan. Goes, rises. Nah, kenapa nggak boleh pakai stops? Maka kita akan mempelajarinya setelah ini. Ya, intinya kita harus paham di sini ada bentuk go itu biasa nanti dikenal dengan verb one, kata kerja bentuk satu. Ya, terus berarti sama, yang tidak ditambahi, tidak berubah atau katanya yang asli maka disebut dengan verb one, bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Nah, pertanyaannya nanti kapan kita menggunakan kata kerja bentuk pertama? Oh, di sini istilahnya V1 ya. Kita pakai V1 saja. Atau tulis saja dulu ya. Verb one, gini aja dulu biar paham nanti. Lalu bentar. Lalu kalau yang ini goes, rises. Nah, ini dinamakan dengan, kalau di sini dinamakan dengan verb 1 yang ditambahi s atau es. Ini aja, kita samakan dengan yang ada di buku. Kalau tidak jelas, silahkan ditanyakan. Oke, kita sudah ada 2 varian sekarang. Kata kerja ternyata dibagi menjadi 2 sekarang. Untuk waktu sekarang, berarti kata kerja ada 2 macam, yaitu verb one atau verb 1 S or IS. Ya. S or ES. Jadi verb 1 yang ditambahi S atau ES. Contohnya di sini tadi ada go yang ditambahi ES. Jadi ada go yang ditambahi ES ya. Kadang-kadang cuma ditambahi S. Contohnya rise menjadi rises. Cuma ditambahi S saja. Stop juga cuma ditambahi S saja. Tapi terkadang ada yang ditambahi ES gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan yang verb 1? Kapan kita menggunakan yang verb 1 yang ditambahi S or ES? Maka jawabannya ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Ya, yang pertama, polanya, kalau pelakunya adalah saya atau orang pertama, maka kita hanya diperbolehkan menggunakan V1 atau verb 1. I go to school. Nggak ada ceritanya kalau kita pakai kata subjek I, saya, kok kita pakainya yang goes, yang goes. Tidak boleh ya. Atau mungkin kata kerja yang lain lah. Mungkin kita sudah kenal. Istilahnya membaca. Membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Misalkan, I read a book. Ini yang benar. Karena ingat, V1, verb 1. Kata kerjanya read, tetap read. Membaca. Namun tidak boleh kalau kita tambah S maupun kita tambah ES. Ya.
Kita tambah S, tidak boleh. Karena aturannya, polanya, jika saya orang pertama, maka kata kerjanya harus verb 1, verb 1. Maka S-nya harus hilang. Ini contoh yang lain. I read a book. Nah, ini contoh yang lain. Ternyata tidak hanya I. You juga demikian. You go to school. Harus pakai verb 1. Ya, harus pakai verb 1. Ini baru masuk. Sebentar. Oh ya, ini Hidayah biasanya ikutnya kursus ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau mendengarkan, nggak masalah. Insya Allah. Oh, Nida baru gabung. Oke, welcome to English class. Ya, untuk yang you, yang baru gabung mungkin Nida belum dapat materinya semuanya. Nanti tinggal di replay ya. Tinggal di replay di YouTube-nya. Oke, jika pelakunya atau subjeknya biasanya di awal nih, contohnya menggantikan ani, matahari, bas, di awal sebagai pelakunya, ya, maka kalau pelakunya you, maka kata kerjanya tetap verb 1. Tidak boleh yang verb 1 yang ditambah s, nggak boleh. Ya, misalkan contohnya tadi ada I read a book. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung di chat saja ya. Maka menjadi, you read a book. Tidak boleh you reads. Kita pakai yang verb 1 yang ditambah s, maka tidak boleh. Sesuai dengan aturan yang kita sudah centang ini ya, V1. Verb 1 tidak boleh ditambahi s. Nah, maka dihilangi. S-nya di reads, dihilangi. Tinggal you read a book. Oke. Juga ketika pelakunya adalah we atau they. Ini harus hafal dulu. I, saya, you, kamu. Dulu kita pernah hafalan ini ya. Jangan sampai dilupakan. You, kamu, we, kami, they, mereka. Jika pelakunya we, maka ya seperti itu. Verb 1 juga. Verb 1 juga. Contoh kalimatnya di situ, we go to school. Kami pergi ke sekolah. Kita ganti menjadi kami membaca buku. We read a book. Gini. Ya. Atau they read a book. Maka itu tidak masalah. Kita ganti pelakunya, they, mereka membaca buku. Ingat, tidak boleh ditambah s sebagaimana go menjadi goes. Tidak boleh pakai goes-nya. Atau rise menjadi rises. Nggak boleh. Stop menjadi stops. Tidak boleh. Itu aturannya. Itu aturannya. Itu aturannya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini kita belum pakai yang kata kerja bentuk S ya. Ini semuanya pakai kata kerja yang tidak ditambah S. Masih kita belum bahas ani. Kenapa kok pakai goes? The sun. Kenapa pakai rises? Sorry. Untuk the bus ini harusnya stops. Ya, Afan. Tadi saya enggak fokus nih ya. Untuk the bus harusnya adalah stops. Pakai yang S. Pak Umamah masuk ke paket B. Ini masih paket B ya, Umamah. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau gabung dulu. Ya, kalau bus, maka stopnya tidak boleh yang ini. Harus bentuk yang stops. Ini salah cetak. Ya, nanti akan dijelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut sedikit lagi materinya insya Allah. Ya, nah ini dia. Aduh. Tadi kata kerjanya bentuk pertama. Sekarang apabila pelakunya adalah he atau she, perhatikan kata kerja yang digunakan adalah verb 1 yang ditambahi s atau es seperti goes tadi ya. Goes. Ini ya. Ketika siapa pelakunya he atau she, begitu juga orang ketiga yang bukan kata ganti seperti halnya Ani. Ani itu kan kata gantinya adalah she. Ani kan perempuan, jumlahnya 1. Maka kata gantinya adalah dia perempuan, she. Sudah pernah kita hafalkan, insya Allah. Maka di sini apabila saya menggunakan he, dia membaca, dia laki-laki membaca buku. Maka munculnya adalah reads. Ya, he reads a book. He reads a book. Kalau she juga gitu. She reads a book. Ini ya. Ingat bedanya ditambahi s. Sebagaimana go. Go-nya menjadi ditambahkan S. Tapi untuk go, penambahan S-nya adalah ditambahi ES. Nggak boleh goes langsung begini, nggak boleh. Nanti ada aturannya.
Ya, yang penting kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan verb satu yang ditambahi s, kapan yang tidak. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu sampai di sini dulu. Oh ya, untuk nama, misalkan namanya Nida. Nah, Nida kata gantinya adalah she, ya kan? Maka Nida ini tidak diberlakukan kata kerja bentuk pertama. Maka Nida nggak boleh, misalkan go to school, nggak boleh. Karena Nida ini kan kata gantinya adalah she, dia perempuan. Maka seperti halnya ada di bawah, she rides the bicycle, ride-nya ditambahi s, maka go-nya juga ditambahi s. Begini ya. Bagaimana kalau namanya jumlahnya lebih dari satu? Kalau namanya jumlahnya, oh ya ini udah jam 8 lebih 5 ya. Van tadi mulainya agak terlambat. Kalau namanya lebih dari satu, misalkan Nida and Widi. Nah, kata gantinya menjadi they, mereka kan. Nida sama Widi bagi saya bukan nama saya semuanya. Berarti ini saya menyebutkan dua orang yang lain. Berarti kata gantinya adalah they, mereka. Maka kata kerjanya pakai verb satu. Contohnya, read a book. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin itu cukup hari ini. Kalau sekiranya kurang jelas ya nanti diulangi lagi videonya. Ya, itu mungkin untuk kali ini. Ada pertanyaan? Kalau jika tidak ada, maka tugasnya adalah yang bawahnya itu nanti akan saya ingatkan kembali, insya Allah.